Halo kawan-kawan investor milenial, kembali lagi bersama saya Dani dari channel Amadana, sebuah channel yang membahas seputar dunia trading. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membahas mengenai indeks Nasdaq, Dow Jones, dan S&P 500. Bila teman-teman masih sangat awam dalam trading, saya sarankan kalian untuk tonton video ini sampai habis, dan tentunya jangan lupa like video dan subscribe channel ini agar teman-teman dapat update ilmu dari channel YouTube Amadana. Stay tune. Bila Indonesia memiliki indeks harga saham gabungan sebagai indeks utama di bursa saham, di Amerika Serikat terdapat 3 indeks utama yang menjadi indikator investasi bagi pelaku pasar keuangan atau investor. Nah, tiap-tiap indeks saham punya metode dan kategori saham yang tidak sama satu sama lain, tergantung dari apa tujuan yang ingin dicapai. Dari banyaknya indeks yang ada di Amerika Serikat, indeks Dow Jones, S&P 500, dan Nasdaq selalu jadi tolak ukur di sana. Tentu saja, investor maupun manajer investasi terbantu dengan adanya indeks-indeks tersebut. Mereka bisa mengambil keputusan berinvestasi dengan mengacu pada grafik dari indeks yang dijadikan ukuran. Lalu, sebenarnya apa itu Dow Jones, S&P 500, dan Nasdaq? Kemudian, apa perbedaan dari indeks-indeks tersebut? Dow Jones Industrial Average atau biasa disebut dengan Dow Jones adalah salah satu indeks tertua dan paling sering digunakan di dunia. Nama indeks Dow Jones sendiri berasal dari Charles Dow yang membuat indeks tersebut pada tahun 1896 bersama dengan rekan bisnisnya Edward Jones. Indeks Dow Jones terdiri dari 30 saham dari perusahaan terbesar dan paling berpengaruh di Amerika Serikat. Saat pertama kali diperkenalkan ke publik, jumlah perusahaan yang ada pada indeks Dow Jones hanya 12 perusahaan saja. Sebagian besar perusahaan tersebut berasal dari sektor industri, termasuk di dalamnya industri kapas, gas, tembakau, dan energi atau minyak bumi. Nah, saham-saham yang masuk dalam daftar indeks Dow Jones biasanya saham dengan harga atau valuasi yang cukup besar. Nah, biasanya saham-saham yang layak masuk dalam indeks tersebut dihitung dengan menjumlahkan harga saham per lembar saham dari masing-masing perusahaan dalam indeks, kemudian dibagi dengan jumlah perusahaan. Saat ini, valuasi saham pada indeks Dow Jones setara dengan 1/4 dari keseluruhan nilai bursa saham Amerika. Meski demikian, bukan berarti perubahan yang terjadi pada indeks saham Dow Jones mewakili 100% bursa saham Amerika. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam indeks Dow Jones secara umum berisi saham-saham blue chip yang rajin membagi dividen bagi investor. Nah, beberapa perusahaan yang masuk dalam indeks saham Dow Jones yakni Visa, Walmart, Nike, Microsoft, McDonald, Coca-Cola, hingga Goldman Sachs. Indeks Standard & Poor's 500 atau biasa dikenal dengan S&P 500 adalah indeks yang berisi saham dari 500 perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Pemilihan saham yang masuk dalam indeks ini umumnya berdasarkan pada kapitalisasi saham dari perusahaan yang bersangkutan. Namun demikian, pemilihan saham ini juga mempertimbangkan berbagai faktor lain seperti likuiditas, klasifikasi sektor, jejak keuangan, jejak historis, dan perdagangan saham perusahaan yang bersangkutan. Indeks saham S&P 500 mempresentasikan sekitar 80% dari keseluruhan valuasi pasar saham di Amerika. Sehingga bisa dikatakan indeks S&P 500 memberikan gambaran umum mengenai pergerakan pasar saham negeri Paman Sam. Perusahaan yang masuk dalam indeks S&P 500 beberapa diantaranya yakni Apple, Microsoft, Amazon, serta Alphabet atau induk perusahaan Google. Bila Anda sudah akrab dengan pasar saham negeri Paman Sam, pasti tidak asing dengan indeks saham ini. Bisa dikatakan indeks Nasdaq adalah indeks yang saat ini sedang populer di pasar saham global. Indeks Nasdaq adalah indeks saham yang terdiri dari 2.500 saham dari perusahaan yang terdaftar di bursa saham Nasdaq.
Kebanyakan perusahaan yang terdaftar di dalam indeks ini adalah perusahaan-perusahaan teknologi, termasuk di dalamnya adalah perusahaan pengembang perangkat lunak atau software, biotek, semikonduktor, dan jenis sektor lain di industri teknologi. Nah, tidak seperti Dow Jones atau S&P 500 yang berisi perusahaan-perusahaan besar, indeks Nasdaq juga memasukkan kapitalisasi pasar yang cenderung lebih kecil. Pergerakan harga indeks Nasdaq mencerminkan kinerja industri teknologi serta minat investor terhadap saham-saham yang sifatnya lebih spekulatif. Beberapa perusahaan yang masuk dalam indeks ini diantaranya seperti Google, Microsoft, Tesla, PayPal, Netflix, hingga Amazon. Adapun perbedaan antara indeks Nasdaq, Dow Jones, dan S&P 500 diantaranya yang pertama, fokus sektor yang berbeda-beda. Nasdaq merupakan indeks yang berfokus pada teknologi, namun S&P 500 dan Dow Jones berisi berbagai macam saham dari berbagai sektor. Lalu yang kedua, jumlah perusahaan yang berbeda. Dow Jones merupakan indeks yang beranggota 30 saham yang terdiri dari perusahaan publik besar dan juga terkenal yang dipilih mewakili beragam ekonomi Amerika. Kemudian untuk indeks S&P 500 terdiri dari 500 perusahaan publik terbesar yang berada di Amerika. Sedangkan Nasdaq terdiri dari 3.000 perusahaan yang berfokus pada teknologi. Yang ketiga, perhitungan yang berbeda. Membutuhkan formula atau cara yang berbeda-beda di setiap indeks pasar saham demi mengubah harga saham suatu perusahaan menjadi angka indeks tunggal. Dow Jones berisi perusahaan-perusahaan blue chip yang dibebani oleh harga saham, di mana pada indeks Dow Jones, perusahaan dengan harga saham dolar tertinggi dan memiliki bobot terbesar akan sangat mempengaruhi angka Dow Jones di akhir perdagangan. Sementara itu, pada indeks S&P 500 dan indeks Nasdaq diukur oleh kapitalisasi pasar sebagai cerminan efektif dari apa yang diukur oleh market. Nah, dalam hal ini nilai perusahaan dapat dilihat berdasarkan kapitalisasi pasar dan memperhitungkan harga saham yang juga jumlah saham yang beredar di pasar. Nah, itu tadi penjelasan mengenai indeks Nasdaq, Dow Jones, dan S&P 500. Nah, buat teman-teman yang masih bingung bisa tanya di kolom komentar, dan teman-teman boleh sekali nih request mau bahas mengenai apa. Nah, dengan senang hati saya akan membantu mengedukasi teman-teman agar menjadi seorang trader dan investor yang berhasil. Nah, saya Dani, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam dahsyat, investor milenial.